SAW yang mungkin berat bagi kita untuk mengamalkannya. Tapi bagaimanapun kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, inilah yang mesti kita upayakan. Hadis ini an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn al-Mughaffal, dia mengatakan qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa sahabatnya, yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Dia katakan, ya Rasulullah, demi Allah sungguh saya mencintai kau. Maka menyatakan cinta itu adalah sebuah sunnah, mencintai karena Allah. Karena betapa besarnya keutamaan mencintai karena Allah itu dalam hadis-hadis sebelumnya kita sampaikan. Nah, bahkan ini menjadikan iri para malaikat. Jadi laki-laki ini dengan tegas dikatakan, ya Rasulullah, wallahi, dengan lafaz sumpah, demi Allah, inni la uhibbuk, sungguh saya mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, unzur maza taqul. Kata Rasul pada laki-laki tadi, coba perhatikan lagi apa yang kamu katakan. Artinya, benarkah kamu mencintai aku? Faqal, laki-laki berkata lagi, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguh saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan tadi, minta memastikan, coba perhatikan lagi, benar-benar tidak kau mencintai saya? Karena ada konsekuensi hebat di balik itu. Ada konsekuensi di balik itu. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kunta tuhibbuni," kalau benar engkau mencintai aku, fa'idda lil fakri tijaban. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau benar engkau mencintai aku, fa'idda lil fakri tijaban. Kalau benar engkau mencintai aku, maka bersiap-siaplah atau persiapkanlah baju besi kepakiran, untuk kepakiran. Ini bahasa kiasan. Kalau baju besi biasa dipakai dalam perang, bagaimanapun serangan musuh berupa panah, hal-hal lain, nah itu bisa menghalangi diri. Jadi baju besi itu begitu benteng yang kuat untuk diri seseorang dalam perang. Apapun tantangannya, dia harus ikut perang, harus berperang. Nah, jadi baju besi ini sebuah kiasan. Persiapkanlah dirimu untuk pola hidup fakir. Persiapkan dirimu untuk pola hidup fakir. Kalau benar-benar mencintai aku, kata Rasul. Sekarang, benarkah kita mencintai Rasulullah? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau benar bersiap untuk pola hidup fakir. Hadis ini hadis riwayat hasan, riwayat Imam At-Tirmizi. Di pesan Nabi, "Lau kunta," kalau seandainya benar apa yang katakan, fa'idda lil fakri tijaban, bersiap-siaplah hidup dalam kefakiran. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas saili ila muntahahu. Sebab kefakiran itu akan lebih cepat datangnya kepada orang-orang yang mencintaiku daripada air besar yang mengalir ke hulunya. Kita bisa bayangkan air kalau sudah besar, arusnya begitu kencang, cepat. Nah, orang yang mencintai Rasulullah dengan benar-benar mencintai Rasulullah, kefakiran itu akan lebih cepat menghampiri dirinya dibandingkan dengan air bah tadi. Kalau begitu, kita harus memperhatikan pola hidup kita.
Artinya mencintai Rasul, mencintai pola hidupnya. Nah, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Nah, kalau begitu apakah kita tidak boleh untuk menjadi kaya? Yang disebut dalam hadis ini bukan menjadi orang miskin, bukan menjadi orang fakir, tapi pola hidup seperti orang fakir. Artinya di sini menjalani kehidupan dunia ini benar-benar zuhud. Zuhud bukan berarti miskin. Nah, barangkali definisi zuhud yang paling tepat mungkin untuk kita pahami, definisi zuhud yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu zuhud itu hanya menikmati apa saja dalam kehidupan dunia ini yang bermanfaat untuk akhirat. Apapun yang bermanfaat untuk akhirat kita, itu saja yang kita nikmati. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan walaupun kita punya. Nah, apa yang bermanfaat? Mungkin kebutuhan harta banyak tapi bermanfaat untuk akhirat. Nah, silakan nikmati itu, apakah dengan cara membelanjakan, menginfakkannya. Nah, yang penting pola hidupnya zuhud tadi. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dari sisi harta pada hadis-hadis yang lalu itu sangat luar biasa. Di antaranya beliau mengatakan, "Lau kana li mislu zuhudin zahaban la sarrani alla tamur alayya salasu layalin." Nah, minhu kalau seandainya saya memiliki emas sebesar Bukit Uhud, saya suka memegang emas itu hanya tak lebih dari 3 hari saja. Tak lebih dari 3 hari saja. Mungkin selama 3 hari itulah beliau sibuk membagi-bagikan sampai habis, kecuali ditinggalkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, begitu sangat sederhananya. Masalah makan, beliau lebih banyak lapar daripada kenyang. Nah, lebih banyak lapar daripada kenyang. Begitu pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau engkau benar-benar mencintai aku, kata Rasul kepada laki-laki tadi, maka persiapkanlah dirimu untuk pola hidup fakir tadi. Dunia ini hanya untuk menjalani kehidupan akhirat, nikmatilah selama apa yang dinikmati itu bermanfaat untuk akhirat. Bukan berarti sini mesti miskin, tidak, mesti fakir, tidak, tapi menikmati dunia ini dengan sesederhana mungkin. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah kaya, dalam hadis lain riwayat Muslim, beliau mengatakan bahwa Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, termasuk mukmin yang kuat ekonomi daripada mukmin yang lemah ekonomi. Beliau mencintai itu. Dalam hadis lain lagi, ketika ahlul dusur, orang-orang kaya, mereka bisa beribadah seperti orang-orang miskin beribadah. Lalu orang-orang miskin mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi membawa pahala yang banyak. Sementara kami tak bisa seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Kalau kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Nah, lalu mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami tak bisa, tak punya apa-apa." Ini merupakan kelebihan orang kaya. Allah dan Rasulnya suka, tapi kekayaannya itu untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya Rasulullah berikan kepada sahabat yang mengatakan tadi sebuah amalan yang bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga yang tinggi. Nah, bersamaan dengan Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Beliau berikan supaya berzikir setelah sholat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali.
Akhirnya mereka merasa senang dan mereka amalkan itu. Ternyata informasi ini juga bocor kepada orang kaya. Mereka pun juga melakukan zikir yang sama. Lalu mereka mengadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melakukan zikir itu, mereka juga berzikir itu. Nah, sehingga kami tidak bisa menyamai amal mereka, bekal mereka di akhirat kelak yang mereka bawa begitu banyak, tapi kami tidak bisa menyamai mereka karena mereka punya harta. Ini menunjukkan keutamaan orang yang banyak harta. Cuman pola hidupnya itu yang disukai Rasulullah seperti pola hidup beliau. Jadi mereka punya harta untuk bersedekah, punya pahala yang banyak untuk dibawa di akhirat. Kami tak bisa karena tak punya harta. Nah, ketika mereka mengadu untuk kedua kalinya kepada Rasulullah, maka Allah pun menjelaskan zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Memang itulah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya mereka diberikan kekayaan itu karunia Allah, atas kehendak Allah. Ya sudah, tidak usah tanya-tanya lagi, kira begitu. Berarti memang orang kaya itu punya kelebihan dibandingkan dengan orang miskin dalam hal persiapan bekal untuk akhirat kelak. Kemudian kita sampaikan satu perkataan ulama, man arafa bu'dal safari ista'adda. Siapa yang mengerti jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan berusaha maksimal mempersiapkan bekal. Perjalanan panjang untuk akhirat. Maka orang yang mengerti perjalanan panjang akhirat pasti akan bersungguh-sungguh maksimal mempersiapkan bekal. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini bukan menyuruh kita jadi miskin dan fakir, tidak. Tapi pola hidup kita itu zuhud dalam kehidupan dunia ini, sehingga apa yang kita nikmati, walaupun kita punya banyak harta semuanya, tapi yang kita nikmati sesuai dengan kebutuhan akhirat kita. Selebihnya untuk dijalankan atau disedekahkan di jalan Allah, itu akan lebih mudah pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena jangankan uang, simpanan, tanah dan lain sebagainya, semua yang kita makan pun itu akan ditanya di akhirat kelak. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.